Kalau saya coba ingin sedikit mengklarifikasi statement Pak Mahfud nih sering bikin statement nyeleneh dan viral gitu. Nah, ini masih valid nggak sampai hari ini statement beliau soal malaikat pun masuk pemerintahan di Indonesia pasti jadi iblis. Pernah ngomong gitu kan? Valid. Valid kan? Tapi dalam konteks. Dalam konteks. Sampai hari ini iblis semua nggak tuh di dalamnya? Ntar dulu. Apa betul itu Pak Mahfud itu ngerti agama enggak? Kok malaikat bisa jadi iblis? Lah iblis itu dulu malaikat. Iya, Lucifer. Dulu iblis itu malaikat ada namanya. Tetapi karena punya kesombongan kata Allah aba wastakbara, merasa besar dan congkak, maka dia jadilah iblis. Oleh sebab itu saya bilang dalam konteks pemilihan kepala daerah pada tahun 2012 bahwa kepala daerah itu semuanya dibiayai cukong. Ini pengumuman Menteri Dalam Negeri dan di dalam putusan MK juga semua curang. Saya bilang kalau sistem pemilu kepala daerahnya, pilkadanya seperti ini, malaikat pun jadi iblis sampai sekarang. Coba 62% kepala daerah itu waktu itu diumumkan oleh Pak Gamawan Fauzi. 62% kepala daerah di Indonesia terlibat korupsi. Kan berarti itu bukan orangnya, berarti sistemnya ini salah. Nah sekarang juga KPK itu bilang 84% kepala daerah di Indonesia itu dibiayai oleh cukong. Apa tidak jadi iblis nantinya? Gajinya 6 juta, biayanya untuk pilkada 30 miliar misalnya untuk daerah tingkat 2. Semua dalam sistem yang korup seperti ini orang yang mau tobat pun susah. Maksudnya sistemnya yang harus diubah. Seperti apa sih di mata Mbah Tejo tentang Pak Mahfud ini sebenarnya? Dua hal yang saya tanya. Pertama, Pak Supratman waktu di sini Menteri Hukum bilang kita bicara empat mata waktu itu sama Pak Mahfud. Kenapa kok perampasan, persoalan korupsi di Indonesia kan perampasan aset undang-undangnya belum ada. Harus dengan undang-undang korupsi politik. Selama ini kan korupsi birokrasi, transaksi yang maksimal 10 juta. Itu benar nggak? Iya betul. Jadi waktu saya jadi Menko itu mengirim surat ke DPR. Ini penting ada dua undang-undang. Satu undang-undang perampasan aset. Yang kedua undang-undang pembatasan belanja uang tunai. Ya. Nah perampasan aset itu artinya korupsi itu kalau belum bisa ditangani secara cepat tapi sudah ada indikasi korupsi asetnya rampas dulu. Sejak melalui proses-proses keperdataan. Dan itu ada. Dan itu sudah lama. Yang kedua pembatasan belanja. Kalau Mbak Yohana mau belanja 100 juta itu harus antar bank rekening dari Yohana kepada Sujiwotejo untuk apa gitu. Kenapa? Karena sekarang orang korupsi itu pakai uang tunai. Miliaran tuh pakai ini enggak bisa dilacak. Dari mana uangmu? Nah, sekarang kalau ada pembatasan gitu, loh kok ada uang segitu besar di rekeningmu dari mana dan untuk apa? Itu akan memperkecil korupsi, akan memperkecil penyuapan. Itu sudah disetujui oleh pemerintah dan balik ya. Tetapi kemudian dalam pembahasan begini Pak Supratman datang ke saya, Pak, ini teman-teman di DPR ingin dibagi dua. Yang perampasan aset pemerintah yang ngajukan, yang pemberantasan belanja uang tunai itu biar digarap oleh DPR, tapi akan disertai dengan rancangan undang-undang tentang hak berusaha bagi partai politik gitu ya. Dan dana politik dari pemerintah. Sehingga ini ada dua, kalau tidak boleh begini harus ada dong sumbernya. Kita setuju, saya bilang. Nah, undang-undang perampasan aset ini kita selesaikan. Tetapi juga meskipun sudah ada komitmen begitu, DPR tidak mau mengesahkan. Sampai Presiden kirim surat 2 kali bahwa kami minta undang-undang perampasan aset itu segera diselesaikan. Ke DPR. Betul. Apa yang bikin DPR enggan segera mengesahkan? DPR-nya kan sudah menjawab lewat sidang ketika saya gitu. Katanya kami ini kan Korea katanya. Satu lagi Mbah Tejo, singkat saja. Kita pernah ngomong berdua di Jogja, kalau keberatan nggak apa-apa, berarti nggak usah dimuat. Pak Mahfud bilang, hanya satu orang di Indonesia ini yang berani sama polisi. Kasus Verdi Sambo ini hanya puncak dari gunung es masih. Siapa Pak? Pak Mahfud bilang, Pak Prabowo. Bener nggak? Terbukti nggak sekarang? Iya. Bisa nyimpulkan masing-masing dulu lah. Pak Prabowo kan punya janji 6 bulan. Iya kan? Masih ingat semua. Kamu, kan Pak Prabowo bilang gini, orang-orang ini pada ribut, saya tidak berani, ini kepada koruptor tidak berani, tunggu 6 bulan. Kan dia bilang begitu, tersiar tuh beritanya. Ya sekarang kita lihat, sekarang baru 4 bulan kan. Masih 2 bulan. Masih 2 bulan. Berarti lagi. masuknya tentara ini termasuk
ini anu polisi. Sekarang orang-orang BUMN udah tentara semua. Kalau itu nanti bicara berdua lagi. Aku nanya satu dikit aja. Oke, silakan Ini Semi. saya cuma penasaran, waktu debat Capres-Cawapres dulu, setiap statement Pak Mahfud selalu ngomong selesai. Itu artinya apa sih? Ya disuruh oleh yang coaching Pak, aku tutup selesai gitu. Biar terlihat antara jam yang tertulis di situ dengan pernyataan Pak Mahfud persis jamnya. Tapi sesudah itu tidak sampai 2 detik. Nah, ini ada yang nyetel di belakang dan saya tahu yang kemudian yang nyetel di belakang itu siapa saya tahu. Dan itu tidak salah juga, namanya kampanye kan. Terima kasih teman-teman panelis. Silakan Pak Mahfud untuk closing statement. Hidup saya itu selama ini berpedoman pada mengalir aja. Nah, ini saya tutup nih. Di Al-Quran itu saya diajari. Ini katanya Allah itu menurunkan air dari langit ke bumi, lalu air itu mengalir kemana-mana. Sesudah mengalir kemana mungkin kamu bertemu di satu cekungan, sesudah cekungan penuh mengalir lagi kemana-mana, ketemu lagi di mana. Saya dulu Mas Tejo diturunkan oleh Allah di Situbondo sama Madura, ini Jawa, mana gitu beda-beda. Ngalir ketemu di cekungan yang sekarang bernama Metro TV, ya kan? Nanti bisa lagi sama. Ketemu di kabinet, ketemu di kampus, ketemu di mana. Saya ngalir aja, entah kemana nanti. Kalau selama ini, ya saya sekarang sedang mengalir di dunia podcast. Nanti entah mungkin mengalir balik ke kampus lagi kan sepenuhnya, atau kemana lagi dan seterusnya. Itu Tuhan yang ngatur. Ada pesan untuk pemirsa dan anak-anak muda di luar sana, Pak Mahfud? Oh iya, untuk anak-anak muda saya kira Anda adalah masa depan Indonesia, anak-anak muda. Dan Indonesia adalah masa depan Anda. Oleh sebab itu Anda hiduplah dengan baik di Indonesia untuk merawat Indonesia. Dan kekayaan-kekayaan Indonesia tentu bisa dimanfaatkan oleh Anda. Hindari korupsi, karena korupsi itulah yang akan merugikan bangsa Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Jadi harus merawat Indonesia. Tapi Pak Mahfud setuju nggak dengan kabur aja dulu hashtagnya? Setuju aja, kenapa? Kan kabur aja dulu lalu kembali lagi. Oke, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.